Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi katabolisme dari mata kuliah Kapita Selekta Biologi 2 yang diampu oleh Ibu Mira Listiawati MPD dan Ibu Haja Asrianti Masud SSI MPD. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Nadia Septinur Azza dengan NIM 12020600058. Kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 12020600074. Dan rekan saya yang kedua yaitu Perkenalkan, saya Muhammad Tegar Hartono dengan nomor induk mahasiswa 12020060055. Baik, kita langsung saja ke analisis buku. Jadi buku yang kami pakai itu ada 3 buku referensi. Analisis dari buku pertama yaitu yang pertama terdapat kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran di dalam buku ini. Buku biologi kelas 12 ini memuat materi dari kurikulum 2013. Kemudian materi yang termuat di dalam buku ini mencakup pengertian katabolisme, respirasi aerob, respirasi non-aerob, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, rubrik jawaban, penskoran, serta penilaian diri. Buku ini memudahkan guru untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, serta materi yang dibahas pada buku ini bersifat umum. Analisis buku yang kedua, yaitu di sini tidak terdapat kompetensi dasar atau KD, kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Buku biologi kelas 12 terbitan Grafindo ini mencakup kurikulum 2013 yang sudah disempurnakan. Materi yang termuat dalam buku ini mencakup pengertian katabolisme karbohidrat, respirasi aerob, respirasi anaerob, aktivitas ilmiah, tugas kelompok, rangkuman, refleksi, pendapat siswa mengenai materi yang dipelajari, serta uji kompetensi. Dan materi yang dibahas dalam buku ini cukup lengkap dengan ilustrasi gambar yang jelas dan berwarna, serta mudah dimengerti oleh siswa. Analisis buku yang ketiga, di dalam buku ini terdapat kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran. Kemudian buku biologi kelas 3 terbitan Erlangga ini mencakup materi dari kurikulum 2013. Materi yang termuat dalam buku ini mencakup pengertian katabolisme karbohidrat, respirasi aerob, respirasi anaerob, tugas mandiri, rangkuman, dan uji kompetensi. Serta materi yang dibahas dalam buku ini lengkap dengan ilustrasi gambar yang mudah dimengerti. Kemudian kita lanjut saja ke materi inti yaitu katabolisme. Katabolisme yaitu serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Contoh dari katabolisme ialah proses respirasi sel yang terbagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, reaksi katabolisme ini termasuk reaksi eksergonik atau membebaskan energi dalam bentuk ATP. Fungsi dari katabolisme sendiri yaitu untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu respirasi aerob yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tegar. Kepadanya dipersilahkan. Respirasi aerob, yang mana respirasi aerob yakni merupakan proses penguraian suatu molekul kompleks yang membebaskan energi dan membutuhkan oksigen sebagai bahan bakar organik. Secara umum, keseluruhan proses pada respirasi seluler berlangsung sebagai berikut. Pertama, senyawa organik plus oksigen, karbon dioksida plus air plus energi dengan rumusnya C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi menghasilkan 38 ATP. Nah, yang termasuk dalam respirasi aerob ini antara lain pertama glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs, dan keempat ada transport elektron. Nah, di sini pertama ada glikolisis, yakni pada proses ini terjadi pemecahan glukosa, yakni 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam 2 jenis reaksi, endergonic
yang dimana membutuhkan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Kemudian reaksi glikolisis mempunyai 9 tahapan reaksi yang dikatalisis oleh enzim tertentu. Tetapi di sini tidak akan dibahas enzim-enzim yang berperan dalam proses glikolisis ini. Dari 9 tahapan reaksi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 fase, yaitu fase energi, yaitu dari tahap 1 sampai tahap 4, dan fase pembelanjaan energi, yaitu dari tahap 5 sampai tahap 4. Selanjutnya di sini ada prosesnya, di mana pertama-tama glukosa mendapat tambahan 1 gugus fosfat dari 1 molekul ATP yang kemudian berubah menjadi ADP membentuk glukosa 6-fosfat. Setelah itu glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. 1 molekul ATP yang lain memberikan 1 gugus fosfatnya kepada fruktosa 6-fosfat yang membuat ATP tersebut menjadi ADP dan fruktosa 6, dan fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 senyawa yang saling berisomer satu sama lain, yaitu dihidroksi aseton fosfat di PGAL atau fosfogliserol-dehid atau gliseraldehid 3-fosfat. Tahapan-tahapan reaksi di atas itulah yang disebut dengan fase investasi energi. Selanjutnya dihidroksiaseton fosfat dan PGAL masing-masing mengalami oksidasi dan mereduksi NAD+, sehingga terbentuk NADH dan mengalami penambahan molekul fosfat anorganik atau P1 sehingga terbentuk A1,3 di fosfogliserat. Kemudian masing-masing 1,3 di fosfogliserat ini melepaskan 1 gugus fosfatnya dan berubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana gugus fosfat yang dilepas oleh masing-masing 1,3 di fosfogliserat ini dipindahkan ke 2 molekul ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Setelah itu 3 fosfogliserat mengalami isomerasi dengan 2 fosfogliserat. Setelah menjadi 2 fosfogliserat, sebuah molekul air dari masing-masing 2 fosfogliserat dipisahkan menjadi fosfoenol pirufat. Terakhir, masing-masing fosfoenol pirufat melepaskan gugus fosfat terakhirnya yang kemudian diterima oleh 2 molekul ADP untuk membentuk ATP dan berubah menjadi asam pirufat. Setiap pemecahan 1 molekul glukosa pada reaksi glikolisis akan menghasilkan produk kotor berupa 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, 4 molekul ATP, dan 2 molekul air. Tetapi pada awal reaksi ini telah digunakan 2 molekul ATP sehingga hasil bersih reaksi ini adalah 2 molekul asam pirufat C3H4O3, 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul air. Perlu dicatat, pencantuman air sebagai hasil glikolisis bersifat opsional karena ada sumber lain yang tidak mencantumkan air sebagai hasil glikolisis. Kedua, ada dekarboksilasi oksidatif. Proses dekarboksilasi oksidatif ini berada pada mitokondria. Terdapat pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan 1 asam pirufat menjadi 1 asetil CoA. Di dalam glikolisis, jumlah 1 senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA, di mana proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dan NAD+. 2 molekul asetil CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs.
Nah, prosesnya yakni pertama-tama molekul asam cuka yang dihasilkan reaksi glikolisis akan melepaskan satu gugus karboksilnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit energi, yaitu dalam bentuk molekul CO2. Setelah itu, dua atom karbon yang terpisah dari privat akan dioksidasi menjadi asetat, bentuk ionisasi asam asetat. Selanjutnya, asetat ini akan mendapat transfer elektron dari NAD+ yang tereduksi menjadi NADH. Kemudian koenzim A, suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B, diikat oleh asetat dengan ikatan yang tidak stabil dan membentuk gugus asetil yang sangat reaktif, yaitu asetal koenzim A, yang siap memberikan asetatnya ke dalam siklus Krebs untuk proses oksidasi lebih lanjut. Selama reaksi transisi ini, satu molekul glukosa yang telah menjadi dua molekul asam piruvat melewati reaksi glikolisis menghasilkan dua molekul NADH. Kemudian tahap berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahma Aulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Rahma Aulia akan melanjutkan membahas mengenai tahap ketiga pada proses respirasi aerob, yaitu tahap siklus Krebs. Nama siklus ini berasal dari nama orang yang menemukan tahap ketiga ini, yaitu Hans Krebs. Siklus ini sering disebut juga dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat diawali dengan adanya dua molekul asam piruvat yang dibentuk pada saat tahap glikolisis yang meninggalkan sitoplasma lalu masuk ke mitokondria, sehingga siklus Krebs ini terjadi di dalam mitokondria. Adapun tahapan siklus Krebs bisa teman-teman lihat pada gambar yang terlampir. Untuk prosesnya yaitu pertama-tama asetil koenzim A hasil dari reaksi dekarboksilasi oksidatif masuk ke dalam siklus dan bergabung dengan asam oksaloasetat membentuk asam nitrat. Setelah mengantar asetil masuk ke dalam siklus Krebs, koenzim A ini memisahkan diri dari asetil dan keluar dari siklus. Kemudian, asam sitrat mengalami pengurangan dan penambahan satu molekul air sehingga terbentuklah asam isositrat. Lalu, asam isositrat ini mengalami oksidasi dengan melepas ion H+, yang kemudian mereduksi NAD+ menjadi NADH dan melepaskan satu molekul karbon dioksida, lalu membentuk asam alpha ketoglutarat. Setelah itu, asam alpha ketoglutarat ini kembali melepaskan satu molekul karbon dioksida dan teroksidasi dengan melepaskan satu ion H+ yang kembali mereduksi NAD+ menjadi NADH. Selain itu, asam alpha ketoglutarat ini juga mendapatkan tambahan satu koenzim A dan membentuk suksinil koenzim A. Setelah terbentuk suksinil koenzim A, molekul koenzim A kembali meninggalkan siklus sehingga terbentuklah asam suksinat. Pelepasan koenzim A dan perubahan suksinil koenzim A menjadi asam suksinat menghasilkan cukup banyak energi untuk menggabungkan satu molekul ADP dan satu gugus fosfat anorganik menjadi satu molekul ATP. Kemudian asam suksinat mengalami oksidasi dan melepaskan dua ion H+, yang kemudian diterima oleh FAD dan membentuk FADH2 dan terbentuklah asam fumarat. Satu molekul air kemudian ditambahkan ke asam fumarat dan menyebabkan perubahan susunan atau ikatan substrat pada asam fumarat. Karenanya asam fumarat ini berubah menjadi asam malat. Terakhir, asam malat ini mengalami oksidasi dan kembali melepaskan satu ion H+, yang kemudian diterima oleh NAD+ dan membentuk NADH, dan asam oksaloasetat kembali terbentuk. Asam oksaloasetat ini kemudian akan kembali mengikat asetil koenzim A dan kembali menjalani siklus Krebs. Dari siklus Krebs ini, dari setiap molekul glukosanya akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 karbon dioksida. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap transfer elektron, di mana tahap ini berlangsung pada krista atau membran dalam sebuah mitokondria. Molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2.
yang dihasilkan pada saat reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Selain itu, molekul lain yang juga berperan adalah molekul oksigen, koenzim Q atau ubiquinon, sitokrom B, sitokrom C, dan sitokrom A. Untuk prosesnya, pertama-tama NADH dan FADH2 mengalami oksidasi dan elektron berenergi tinggi yang berasal dari reaksi ini ditransfer ke ubiquinon. Energi yang dihasilkan ketika NADH dan FADH2 ini melepaskan elektronnya cukup besar untuk menyatukan ADP dan fosfat anorganik menjadi sebuah ATP. Kemudian ubiquinon dioksidasi oleh sitokrom B. Selain melepaskan elektron, ubiquinon juga melepaskan 2 ion H+. Setelah itu, sitokrom B dioksidasi oleh sitokrom C. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi sitokrom B oleh sitokrom C juga menghasilkan cukup energi untuk menyatukan ADP dan fosfat anorganik menjadi sebuah ATP. Kemudian sitokrom C mereduksi sitokrom A dan ini merupakan akhir dari rantai transport elektron. Kesimpulannya, bisa teman-teman lihat juga pada tabel yang tertera di PowerPoint. Nah, dari 4 proses yang dilewati dalam respirasi aerob tadi, kita akan mendapatkan hasil atau rumus berupa C6H12O6 ditambah O6 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O dan energi sebanyak 38 ATP. Namun, 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria sehingga hasil ATP akhirnya yaitu 36 ATP yang bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Seluruh proses respirasi aerob ini terjadi di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sitoplasma atau itu tempat berlangsungnya glikolisis, dan mitokondria tempat berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron yang merubah glukosa sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu respirasi anaerob yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tegar. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi perombakan karbohidrat, dalam hal ini glukosa, yang dilakukan untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke dalam katabolisme karbohidrat karena memecah dan menyederhanakan glukosa. Respirasi anaerob dibagi dua, yakni fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Di sini pertama ada fermentasi asam laktat. Asam laktat adalah suatu senyawa yang dapat menurunkan kadar pH sampai pada satu titik yang mengakibatkan gangguan serius pada fungsi sel. Salah satu gangguan yang ditimbulkannya adalah kelelahan, sehingga asam laktat disebut juga asam lelah. Oleh karena itu kita akan merasa tidak berenergi jika tubuh kita kekurangan glukosa. Selain menghasilkan energi, proses ini juga akan menghasilkan asam laktat. Secara sederhana, reaksi fermentasi asam laktat dapat ditulis sebagai berikut. 2CH3COOH menjadi 2CH3COOH plus 47 KKAL atau asam pirufat atau juga asam laktat. Secara umum, fermentasi asam laktat perlu melalui 2 tahapan, antara lain ada proses fermentasi homolaktik, yang dimana proses ini terjadi perubahan glukosa menjadi pirufat, lalu terbentuklah 2 molekul asam laktat. Proses ini menggunakan enzim laktat dehidrogenase. Kedua ada proses fermentasi heterofermentatif, yakni proses ini menggunakan pirufat sebagai penghasil asam laktat, etanol dan karbon dioksida sebagai hasil bantuan enzim.
dehidrogenase laktat, dan piruvat dekarboksilase. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam piruvat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam piruvat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Akibatnya, rantai transport elektron tidak terjadi lagi karena tidak lagi menerima elektron dari NADH dan FADH2 yang dalam keadaan aerob dihasilkan oleh siklus Krebs. Karena tidak terjadi penyaluran elektron, maka NAD+ dan FAD yang mutlak diperlukan dalam siklus Krebs juga tidak terbentuk sehingga daur Krebs ini terhenti. Reaksi ini merupakan suatu pemborosan karena hanya 7% dari energi yang terdapat pada asam piruvat yang dibebaskan. Kemudian di sini ada respirasi anaerob berupa fermentasi alkohol yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rahma Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya mengenai fermentasi alkohol, yaitu proses metabolisme di mana glukosa diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Ini terutama dilakukan oleh ragi dan beberapa bakteri lainnya. Fermentasi alkohol juga terjadi pada sitosol tanpa adanya oksigen. Dimulai dengan 2 molekul piruvat yang diproduksi pada saat tahap glikolisis yang kemudian diubah menjadi etanol dan karbon dioksida. Adapun beberapa perbedaan antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol, yaitu pada fermentasi asam laktat, asam piruvat diubah menjadi asam laktat oleh NADH tanpa menghasilkan karbon dioksida. Pada fermentasi ini juga dilakukan oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Sedangkan pada fermentasi alkohol, asam piruvat diubah menjadi asetaldehid dengan menghasilkan karbon dioksida dan dikatalisi oleh enzim piruvat dehidrogenase. Kemudian asetaldehid tadi diubah menjadi etanol. Nah, umumnya fermentasi ini dilakukan oleh ragi roti atau Saccharomyces yang sering digunakan untuk membuat tape, bir, dan anggur. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan gambar yang tertera pada video. Kesimpulannya, asam laktat dan fermentasi alkohol adalah 2 mekanisme yang terlibat dalam respirasi anaerob. Kedua jenis fermentasi terjadi di sitosol. Glikolisis adalah langkah pertama dari asam laktat dan fermentasi alkohol yang menghasilkan piruvat. Fermentasi asam laktat menghasilkan molekul asam laktat dari piruvat, sementara fermentasi alkohol menghasilkan etanol dan karbon dioksida dari piruvat. Perbedaan utamanya yaitu produk dari masing-masing fermentasi. Perbedaan lain, fermentasi asam laktat menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP, sedangkan pada fermentasi alkohol menghasilkan 2 etanol dan 2 ATP juga 2 karbon dioksida. Untuk fermentasi asam laktat bisa terjadi pada sel hewan, bakteri laktat, dan lain sebagainya. Untuk fermentasi alkohol bisa terjadi pada ragi. Kemudian di sini ada tabel perbedaan antara reaksi aerob dan reaksi anaerob yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Nadia. Di sini ada respirasi aerob membutuhkan oksigen sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Kemudian tempat terjadinya respirasi aerob itu terjadi pada sitoplasma dan mitokondria. Sedangkan kalau respirasi anaerob itu hanya terjadi pada sitoplasma. Kemudian respirasi aerob memecahkan glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan respirasi anaerob tidak sempurna memecahkan glukosa menjadi CO2 dan H2O. Respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Respirasi aerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan oksigen membentuk H2O, sedangkan pada respirasi anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara asam piruvat atau asetaldehida membentuk asam laktat dan etanol. Respirasi aerob keberlanjutan tanpa batas, sedangkan anaerob keberlanjutan jangka pendek.
Reaksi yang dihasilkan pada respirasi aerob yaitu C6H12O6 plus 6O2 sama dengan 6H2O plus 6CO2 plus 38 ATP. Sedangkan pada reaksi anaerob yaitu ada dua. Yang pertama ada C6H12O6 menghasilkan 2 CH3 CHOH COOH plus 2 ATP. Dan reaksi yang kedua yaitu C6H12O6 menghasilkan 2 C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.